Shalom, selamat bertemu kembali dalam Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan lagi saat ini perjumpaan kita dan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kasihanilah kami butuh hikmat bijaksana daripadamu menolong kami, baik menolong hamba maupun menolong semua pendengar di mana saja program ini dapat diakses. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong, melahirkan buah-buah kekekalan dalam masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang keutuhan urgensitas teologi. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasan yang ketujuh tentang urgensitas keutuhan urgensitas teologi. Seperti itu, ini dia ya. Yang ketujuh, pentingnya teologi dalam kehidupan bergereja. Teologi adalah jawaban atas kebutuhan dunia. Teologi adalah jawaban atas kebutuhan dunia. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, gereja itu diselamatkan menjadi milik Allah, kepunyaan Allah, tetapi kembali diutus ke dalam dunia sebagai utusan Kristus. Sebagai utusan Kristus. Jadi, ya, dikatakan sebagaimana Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian juga Tuhan Yesus mengutus gereja ke dalam dunia. Ya, diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, untuk menggerami menerangi dunia, paling tidak untuk melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih. Jadi gereja adalah utusan Allah di dalam dunia. Gereja harus masuk ke dalam kosmos, baik dalam semesta ini, jadi berkat dalam semesta, maupun jadi berkat dalam dunia kerja, tetapi juga jadi berkat dalam dalam hidup manusia. Mengapa? Karena sadar atau tidak sadar, manusia membutuhkan Allah di dalam Yesus. Karena kebutuhan manusia yang utama, yang primer, itu hanya ada di dalam Allah melalui Tuhan Yesus. Walaupun dunia seringkali tidak sadar akan hal itu. Nah, teologi adalah jawaban gereja terhadap kebutuhan dunia. Seperti itu. Nah, kita melihat tentang bahasan ini demikian. Iya. Dunia termasuk manusia dan kerjanya semuanya membutuhkan Allah. Sadar atau tidak, manusia membutuhkan Allah. Alasannya karena manusia diciptakan sebagai makhluk kekal yang bereksistensi secara jasmani dan rohani. Karena itu, walau manusia telah jatuh dalam dosa, manusia tetap mencari Allah. Hal itu terbukti dari adanya hukum, adanya agama-agama, dan adanya kerinduan manusia akan Allah di sepanjang masa, dan ini menunjukkan bahwa teologi merupakan kebutuhan manusia. Karena ada kerinduan manusia akan Allah, yakni untuk mengenal Allah, maka itu sebabnya esensi dasar berteologi
ada pada diri manusia. John Gerstner menyatakan bahwa setiap orang harus menjadi teolog karena seorang teolog adalah seseorang yang berusaha atau yang mengenal Allah pada segala levelnya. Memang Gerstner menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi teolog tanpa diselamatkan. Tetapi tidak mungkin ada orang yang telah diselamatkan tanpa menjadi teolog. Hal itu juga diuraikan oleh Stanley Granz dan Roger Olson yang menyatakan bahwa setiap orang adalah teolog, hanya tidak semua teolog sederajat. Jadi benar, ya, orang yang belum diselamatkan pun dapat berteologi, ya. Tapi tidak mungkin ada orang yang sudah diselamatkan dan tidak berteologi. Mengapa? Karena esensi akan Allah, adanya Allah itu ada dalam diri setiap manusia. Hanya bedanya dengan orang percaya seperti saya jelaskan yang lalu, ya, orang yang tidak percaya membangun teologi berdasarkan dirinya sendiri, beranjak dari dunia ini. Jadi below teologi. Sedangkan orang Kristen membangun teologi dari Allah, dari penyataan Allah, above teologi, tapi sekaligus juga below teologi sebagai respons atas above teologi. Jadi, ya, orang tidak mengenal Allah pun, ya, itu merindukan akan Allah dan berusaha berteologi walaupun teologianya teologi yang below teologi, seperti itu, dari bawah, dari dirinya. Dia membentuk Allah, membentuk teologi, membentuk agama sebagai usaha manusia, ya, untuk karena kerinduan akan Allah. Jadi natur merindukan Allah, ya, sadar atau tidak itu ada dalam diri manusia. Sehingga manusia sadar atau tidak dia membutuhkan Allah. Dan gereja melalui teologi adalah jawaban atas kebutuhan dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengutus gerejanya ke dalam dunia, bukan untuk berwisata, untuk menjawab kebutuhan dunia, untuk menjadi garam dan terang dunia. Itu berarti dunia ada dalam kegelapan, dunia ada dalam kehambaran hidup. Sehingga gereja melalui teologi diharapkan menjawab kebutuhan dunia akan Allah. Jadi saudara, teologi penting untuk menjawab kebutuhan akan dunia. Kebutuhan dunia akan Allah. Seperti itu. Selanjutnya, saudara-saudara, dikatakan, teologi merumuskan dari Alkitab bahwa kunci kebutuhan manusia adalah keutuhan kebutuhan baik jasmani dan rohani. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk jasmani dan rohani yang mutlak membutuhkan Allah. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, mutlak membutuhkan roti, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena manusia adalah makhluk jasmani dan rohani, sehingga mutlak membutuhkan Allah di dalam dan melalui teologi yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab. Sadar atau tidak, sumber dan subjek kebutuhan jasmani dan rohani manusia semata-mata adalah anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Inilah anugerah umum. Ya, oleh anugerah umum Allah menciptakan manusia, melahirkan manusia, ya, untuk diberikan kepada semua kelahiran,
pemeliharaan, perlindungannya itu untuk semua. Tapi untuk keselamatan itu hanya untuk orang percaya. Jadi ada anugerah Allah yang bersifat umum. Ya. Anugerah umum Allah dalam Yesus sebagai sumber dan subjek kebutuhan jasmani manusia. Anugerah khusus Allah dalam Yesus sebagai sumber dan subjek kebutuhan rohani manusia. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik, baik jasmani dan rohani, itu dari Allah. Nah, gereja melalui teologi menjawab kebutuhan manusia akan Tuhan. Seperti itu. Bukan saja manusia yang membutuhkan Allah, tapi dunia juga membutuhkan Allah. Dunia yang tanpa Allah adalah dunia yang tidak memiliki kontribusi kasih. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, bukan saja manusia yang mengalami dampak dosa, tetapi dunia, alam semesta, dan segenap aspeknya mengalami dampak dari dosa. Karena itu keberadaan dunia tidak lagi berjalan dalam jalur yang seharusnya. Itu sebabnya dunia rindu untuk dibebaskan dari kutuk dosa ini. Ya, mengharapkan dunia baru yang dari Allah. Seperti itu. Tetapi sebelum itu terjadi, ya, dunia bisa mengecap akan Allah, termasuk manusia, ya, untuk mengalami keindahan akan hidup. Teologi diperlukan karena kesejatian teologi akan menghasilkan kristalisasi budaya yang kontributif, yakni berkontribusi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Jadi saudara, teologi yang dibawa masuk ke dalam dunia akan berkristalisasi, berintegrasi, berbaur, ya, melalui proses yang benar yang kita sudah belajar, sehingga dunia akan menjadi kontributif, yakni kontribusi kasih kepada Allah, kepada sesama, kepada diri sendiri. Karena itu merupakan perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dosa menjadikan manusia terikat dalam keutuhan dosa yang mengungkung manusia dalam hidup yang tidak berkontribusi kasih. Dunia membutuhkan kasih, tetapi dosa menjadikan manusia tidak mampu berkontribusi kasih. Tapi pada saat kesejatian teologi yang memerdekakan pemahaman dan pengalaman manusia, maka teologi akan mempengaruhi pola pikir, pola hidup, dan pola kerja manusia, sehingga akan muncul kristalisasi budaya yang berkontribusi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada diri sendiri. Pola pikir, pola hidup, pola kerja, sebagai hasil kristalisasi teologi melalui proses infiltratif, konfrontatif, dan integratif akan juga melahirkan budaya yang kontributif. Kontribusi pertama adalah kontribusi kepada Allah, yakni budaya yang muncul dan dilaksanakan menurut kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri atau untuk kemuliaan dunia ini. Kontribusi kedua adalah kontribusi kasih kepada sesama, yakni budaya yang muncul dan dilaksanakan bukan untuk kepentingan sendiri, tapi juga untuk kepentingan sesama, baik sesama manusia, sesama makhluk hidup, maupun bagi sesama semesta. Kontribusi ketiga adalah kontribusi kasih kepada diri sendiri,
yakni budaya yang muncul dan dilaksanakan bukan saja untuk Allah, untuk sesama, tapi juga untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, bahkan untuk kelompok sendiri, dan semua ini harus terjadi secara simultan. Jadi saudara, sadar atau tidak, dunia itu membutuhkan kasih. Maslow ya merincikan kebutuhan dunia, di dalamnya kebutuhan akan kasih dan juga kebutuhan akan Allah. Nah, gereja melalui teologi menjawab, seharusnya menjawab ini. Tanpa teologi, gereja tidak mungkin berkontribusi kasih bagi dunia ini, bagi semesta, bagi dunia, bagi Allah, bagi diri sendiri. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, kita harus punya teologi, merumuskan teologi, menghidupi teologi, dan menginfiltrasikan ke dalam dunia teologi tersebut untuk menjawab kebutuhan dunia. Baik itu kebutuhan keselamatan, tapi kebutuhan esensi hidup yang sebenarnya. Michael Gorbachev, mantan presiden waktu Uni Soviet, kalau tidak salah dia yang terakhir ya, presiden Uni Soviet, dia berkata dunia hanya bisa damai jika dunia kembali kepada Yesus Kristus. Sadar atau tidak, dunia membutuhkan Yesus Kristus, dunia membutuhkan teologi, dunia membutuhkan kasih, dunia membutuhkan garam dan terang ilahi ya dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.